Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya sejumlah informasi seputar Kota Parepare sesaat lagi akan kami sajikan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, Poskamling Bahagia Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacu Kiki Barat menjadi perwakilan Kota Parepare dalam lomba Poskamling yang diselenggarakan oleh Polda Sulawesi Selatan. Dalam menyambut Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020, Polisi Daerah Sulawesi Selatan menggelar Lomba Poskamling tingkat Polda Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan Lomba Poskamling tingkat Polda kali ini, Polres Parepare mempercayakan kepada Poskamling Bahagia yang terletak di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacu Kiki Barat sebagai perwakilan Kota Parepare dalam mengikuti lomba tersebut. Dalam perlombaan Poskamling ini, beberapa penilaian dilakukan langsung oleh juri dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Perlombaan Poskamling ini tidak hanya berfokus pada tempat Poskamling saja, akan tetapi dilihat bagaimana Poskamling tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Juri AKBP Martin usai memberikan penilaian. Kegiatan apa ini Andi? Penilaian Poskamling tingkat Polda. Ini dalam rangka apa ini? Ya, dalam rangka 1 Juli, hari ulang tahun Bayangkara 1 Juli. Ya. Kalau misalnya Poskamling kan dari dulu sudah berjalan, tinggal barangkali kalau misalnya masih ada yang kurang tinggal ditingkatkan. Nah, misalnya petugas jaganya kalau selama ini mungkin agak macet, bisa ditingkatkan ulang kembali, lebih aktif lagi toh. Nah, barangkali seperti itu. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, penyuluh pertanian kembali menggerakkan para petani untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada sebagai wadah untuk menanam tanaman selada. Karena dengan melihat peluang yang ada saat ini, tanaman selada permintaannya cukup tinggi. Berikut liputan selengkapnya. Permintaan pasar hasil produksi hidroponik di Indonesia yang terus meningkat mengindikasikan semakin meningkatnya masyarakat yang sadar akan hidup sehat. Bahkan, makanan yang sehat dan berkualitas banyak dicari termasuk sayuran hidroponik, salah satunya adalah selada. Permintaan stok sayur selada kini cukup tinggi, yakni berasal dari berbagai kalangan, mulai dari hotel, kafe, dan para pengusaha kuliner. Untuk mengantisipasi permintaan yang cukup besar untuk selada, penyuluh pertanian berkoordinasi dengan para petani untuk membudidayakan tanaman tersebut. Dengan melihat peluang yang ada, penyuluh pertanian menggerakkan para petani untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada sebagai wadah penanaman selada. Salah seorang petani, Bapak Senang, yang memanfaatkan lahan kosong di samping rumahnya sebagai lahan pembudidayaan selada dengan sistem budidaya hidroponik. Dan diminta kelompok tani melalui Dinas Pertanian dilombakan di setiap kecamatan Bacu Kiki dulu. Alhamdulillah kemarin saya keluar Jara 1, jadi langsung dilihat dari Dinas Ketahanan Pangan, makanya dikasih bantuan semacam ini untuk peningkatan produksi di pekarangan rumah. Jadi ini sebenarnya untuk contoh-contoh ibu rumah tangga sebagai sampingan. Jadi selain sibuk di dapur, ini juga tidak memakan waktu lama. Kalau modalnya sendiri ini biasa sampai berapa ini? Kalau modal keseluruhan ini ya sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Kalau sudah jadi begini, ini modalnya ini cuma 500.000 sudah bisa panen sampai 3 jutaan. 3 jutaan. Ini ada kesulitan atau apa kendala-kendala kalau dalam menanaman ini? Kalau kendalanya itu tergantung dari cuaca saja. Kalau misalnya musim hujan terus, ya disitulah kendalanya. Makanya kami pakai penutup atap ini supaya air hujan tidak masuk. Kemudian airnya, nutrisinya ini tidak bercampur dengan air hujan. Karena ini menggunakan air langsung dicampur dengan nutrisi. Kemudian selada ini memerlukan nutrisi oksigen, jadi airnya itu harus mengalir terus. Jadi efektif untuk pekarangan rumah ya? Ya, sangat efektif untuk pekarangan rumah, kemudian yang terkena oleh matahari langsung. Pertanian sayuran memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya selada yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan.
Untuk memulai bisnis budidaya selada ini tidaklah sulit, bisa dimulai dengan mudah dengan modal yang kecil. Anda dapat memulai bisnis budidaya selada di lahan kecil atau pekarangan rumah. Hal inilah yang sementara didorong oleh para penyuluh pertanian di Kota Parepare agar bagaimana sistem pangan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sehingga diharapkan ke depannya masyarakat mampu memanfaatkan lahan kosong yang ada sebagai tempat pembudidayaan komoditas pangan. Kalau ini sekitar 4 minggu. 4 minggu sudah bisa panen. Ya, mulai dari pembibitan ya. Iya. Kalau untuk penanaman ini memang di Parepare baru satu tempat atau sudah banyak tempat yang lain yuk mencoba-cobain? Sudah banyak. Sudah banyak. Lain ya, karena ada juga programnya memang Dinas Ketahanan Pangan untuk pemanfaatan pekarangan. Tapi ini khusus dari Dinas Pertanian. Kami sebagai penyuluh menganukan supaya kelompok tani menanam juga seperti ini. Ini proses penanaman seperti apa ini, Cok? Sistemnya? Ini sistem hidroponik. Memang itu khusus memang penanaman seperti ini ya? Kalau hidroponik itu bisa tanaman sawi seperti itu sana, tanaman selada, bisa juga kangkung, bisa juga untuk buah, misalnya lombok. Tapi untuk tahap sekarang, di mana kita melihat tanaman selada banyak permintaan, jadi kita usahakan supaya dia tanam selada saja. Lebih efektif ya? Ya, lebih efektif. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk mengajak masyarakat dalam berperan serta memutus mata rantai COVID-19, Polda Sulawesi Selatan menggelar lomba Ewako. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Tim penilai dari Polda Sulawesi Selatan melakukan kunjungan dalam rangka penilaian lomba bola Ewako di Lorong Habibi, Kelurahan Malusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada sore kemarin. Kunjungan ini sebagai bentuk kegiatan penilaian bola Ewako atas tindak lanjut instruksi dari Bapak Kapolda Sulawesi Selatan tentang lomba bola Ewako atau program Bapak Kapolri, yaitu Kampung Tangguh Nusantara. Selain diperlombakan pada tingkat Polda Sulawesi Selatan, program bola Ewako ini ke depannya akan menjadi sarana percepatan memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare di bawah pengawasan Polres Parepare dan pemerintah setempat. Berdirinya bola Ewako ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan masyarakat setempat, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah kecamatan. Bola Ewako ini didirikan dengan tujuan mendata dan menyalurkan bantuan dari pemerintah, TNI, Polri, dan mencegah penyebaran virus corona dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti protokoler kesehatan. Dengan hadirnya petugas di bola Ewako ini, diharapkan dapat selalu menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bola Ewako sebenarnya ini istilah yang dibuat oleh Kapolda di Sulawesi Selatan. Yang awal daripada bola Ewako adalah Kampung Tangguh, yang kebetulan pilot proyeknya ada di Jawa Timur, yang dicontoh oleh seluruh pelosok Indonesia, dijadikan sebagai program dari Bapak Kapolri untuk Kampung Tangguh. Di dalam Kampung Tangguh ada 4 barangkali tujuannya, yaitu tangguh kesehatan, tangguh keamanan, tangguh sosial politik, dan tangguh ekonomi, ketahanan pangan. Kalau yang terkait dengan materi penilaian Komandan apa saja, Komandan? Terkait dengan materi penilaian yaitu mulai dari persiapan, kemudian perencanaan, masuk ke pelaksanaan, dan sampai kepada analisa dan evaluasi. Kalau kira-kira menurut Komandan kunjungannya ke bola Ewako di titik ini bagaimana, Komandan? Ya, cukup bagus. Cukup bagus. Cukup bagus. Inovasinya yang paling menonjol, Komandan? Inovasi, ada aplikasi, kemudian ada masalah ketahanan pangan, ada beberapa item kegiatan-kegiatan ketahanan pangan yang saya lihat dipersiapkan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, setelah sempat diskorsing selama 2 kali dalam 30 menit, rapat paripurna Ranperda Pertanggungjawaban APBD Anggaran tahun 2019 kembali batal. Berikut liputan selengkapnya.
Rapat paripurna penyerahan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 kembali batal setelah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir tidak memenuhi quorum pada Selasa 23 Juni 2020. Sidang paripurna yang sedianya mengagendakan penyerahan 3 Ranperda tersebut batal dilaksanakan setelah sempat diskor selama 2 kali 30 menit. Setelah masa sidang paripurna kembali dilanjutkan, anggota DPRD yang hadir tetap tidak memenuhi syarat atau tidak quorum. Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Poesos yang memimpin sidang didampingi Wakil Ketua Rahmat Samsu Alam akhirnya membatalkan sidang paripurna. Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, dan yang saya hormati Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare, seluruh SKPD, camat dan lurah serta hadirin yang sama kami hormati. Kami permalukan bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kota Parepare, bahwa rapat paripurna baru dapat dibuka yang memenuhi quorum sebanyak 14 orang. Berdasarkan hal tersebut, sehingga 2 kali penundaan, maka rapat atau jumlah anggota DPRD yang hadir pada saat ini hanya 13 orang sehingga belum memenuhi quorum. Berdasarkan tatib DPRD Kota Parepare pasal 120 bahwa ayat 2 saya bacakan, keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan sah apabila A. disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. B. disetujui oleh dari setengah atau 1/2 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. C. disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Ayat 3. Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 jam. Rapat paripurna yang diikuti hanya 13 anggota DPRD Parepare tersebut digelar melalui video conference dan diikuti Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, sebanyak 500 paket sembako dibagikan oleh Badan Kontak Majelis Taklim kepada masyarakat atau warga Kota Parepare yang terdampak COVID-19. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Parepare menyalurkan bantuan 500 paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Bantuan yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan pengurus Majelis Taklim di 4 kecamatan ini digelar di Posko Induk Barugaya Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Senin kemarin, tentunya dengan menerapkan pola physical distancing. Ketua BKMT Parepare Haja Erna Rashid Taufan mengatakan, bantuan yang disalurkan dalam mendukung program dan aksi sosial pemerintah ini memerhatikan 2 kategori penerima, di antaranya warga yang berhak menerima dan warga yang belum pernah mendapat bantuan. Ketua BKMT Parepare menambahkan, pemberian bantuan sembako ini merupakan program rutin BKMT Parepare setiap tahun yang dananya diambil dari hasil swadaya para pengurus. Hanya saja dalam kondisi pandemi, BKMT menyiapkan anggaran khusus dengan cara meniadakan sejumlah program seremonial seperti halal bihalal, maulid, public speaking, musda, dan sejumlah kegiatan seremonial lainnya yang dapat diganti secara virtual tanpa mengeluarkan anggaran. Ada program untuk membantu sebagai bentuk kepedulian dari BKMT, yang mana bantuan ini sebetulnya pemerintah sendiri yang titipkan sama BKMT, nanti BKMT yang salurkan. Jadi bantuan-bantuan kemarin itu kan satu di sumbernya Bu ya, dari pemerintah semua. Kami dari BKMT meminta kepada Ibu Camat Lurah untuk mencari warganya, syaratnya Ibu yang memang belum pernah tersentuh, kemudian yang layak Bu, karena
Usai menyerahkan bantuan secara simbolis, Haja Erna Rashid Topan juga menyisihkan waktu dengan turun langsung menyerahkan beberapa bantuan kepada warga yang membutuhkan. Terima kasih banyak bantuan Bapak Ibu selama ini. Saya terima kasih banyak. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.